Badannya gemukan, bersihan, Iya bener soal cerah. iya soalnya nggak tahu ya sekarang tuh kayak memang bener-bener tuh selera makan tuh juga luar biasa sih gitu. Ya gimana nggak gemuk juga kadang makan tidur makan ngobrol sama posisi gitu. Jadi tuh keadaan juga tenang gitu. Jadi situasi untuk badan aku juga untuk saat ini emang luar biasa sih naiknya sampai nggak bisa kadang-kadang kalau udah duduk tuh susah berdiri sih. Gak enak duduk ya. Iya bener. Kadang tuh minta bantuin istri, tayang tolong nih nggak bisa naik nih ke atas nih gitu. Nggak Badan bisa juga berdiri. kebersihan ya, putih lagi. Iya, alhamdulillah sih gitu. Secara mental lah. Iya. Kalau untuk mental aku alhamdulillah sih. Udah sekarang tuh memang benar-benar ya itulah Bu Sisi udah ngajarin aku udah terima apa adanya. Maksudnya udah takdir Agus begini, Agus sudah harus jalanin apa yang udah menjadi takdirnya Agus gitu. Lebih happy berarti ya. Iya, I'm happy. Agus seneng banget sekarang. Jangan Agus sedih lagi ya. Agus seneng banget sekarang. Oke. Biasa Berarti apa sih? juga atas support dari istri tercinta pastinya. Betul. Kalau nggak ada istri support tercinta, mungkin nggak seperti ini juga gitu kan. Itu dengan adanya orang-orang baik di sekitar Agus lah, ada istri Agus, ada orang tua Agus yang support Agus, ada posisi yang ngasih tempat tinggal yang nyaman tenang di situ juga gitu, yang membuat Agus tuh rasanya tuh keadaan Agus tuh kayak memang walaupun mengulang dari awal nol lagi gitu keadaan Agus seperti ini gitu. Itu yang harus Agus tekankan untuk Agus jalanin supaya Agus hidup ke depannya itu bisa ada sesuatu yang bisa Agus lakukan, Agus kerjakan. Mudah-mudahan ada rezeki yang bisa membuat hidup Agus lebih tenang untuk ke depannya lagi begitu. Tapi harus support dari istri itu seperti apa sih yang paling mengingat paling ngena gitu bagi aku. Kalau support untuk istri, palingan dia kalau misalnya aku lagi sedih, lagi down, dia selalu bilang, "Abang, sabar ya," katanya gitu. Sabar katanya. Walaupun abang nangis nggak bakalan ada ininya juga gitu. Abang tetap semangat, terus menjalani hidup, jangan sampai nangis-nangis lagi lah gitu. Gitu sih dia selalu nasihat gitu ke sayanya sih gitu. Itu yang paling kena banget gitu sih ke Agusnya tersendiri gitu. Oke, Agus sendiri gimana Gus? Mungkin sudah ada rencana pengen kita momen. Kalau itu sih memang udah sih, udah memang pengen banget sih. Insya Allah mudah-mudahan Allah kasih rezeki sama Agus, Agus bisa dalam waktu dekat ini bisa dapat momongan lah begitu. Jadi biar hidupnya lebih bahagia lagi ya Bu Sisi ya. Ya nanti bisa ada dampingin, nanti ada yang bantuin Agus. Kalau istri Agus lagi beraktivitas, ada yang jagain, nanti anak Agus yang ngejagain. Doain yang terbaik buat Agus. Wawancaranya nanti bisa. Oke, oke, Agus sendiri kan untuk speech-nya tuh memang bagus ya gitu cara Iya. ngomongnya. Heeh. Ada nggak sih kepengen untuk live TikTok itu kan artinya menghasilkan ya, berarti tanpa melihat pun Agus bisa menghasilkan uang gitu loh. Iya. Kalau itu sih memang Agus lagi dilatih juga nih dari Bu Sisi untuk ya sama Bu Sisi untuk berkomunikasi untuk ke media sosial juga. Sebenarnya memang ada dari awal memang basic Agus tuh, tapi nggak pernah Agus jalan karena untuk media sosial tuh biasanya Agus tuh buat happy end, buat sendiri aja lah gitu. Cuman kan sekarang Bu karena kebanyakan bulian juga banyak ya begitulah hal-hal yang maksudnya yang iniin Agus ke dari media sosial. Jadi seorang Bu Sisi ini ngajarin Agus, ayo kita tantang katanya, tunjukkan kalau Agus tuh memang benar-benar nggak seperti itu katanya begitu. Ya walaupun hujatan seperti itu kan nanti untuk maksudnya buat nilai plus juga buat kita untuk memperbaiki diri kita, itu aja sih. Tapi memang kasih selalu memberikan support ini ya, Iya, masukan ke iya. Agus ya. Iya, kalau support Mas. Iya, jadi walaupun kebetulan posisi tempat tinggal kita hunian kita itu berdampingan. Jadi enak kalau ngunjungin Agus nggak jauh-jauh gitu. Jadi selain memberikan tempat tinggal tapi saya juga aktif untuk datang ke mereka gitu. Jadi lucu ya Gus ya kalau misalnya saya seharian kayak sibuk nggak ini Agus kecarian saya gitu. Sama saya juga kalau misalnya kok kayaknya saya belum hari ini belum ngerespon atau mau menanyakan kabar mereka gitu. Itu jadi terbangun kayak gitu Mbak. Jadi sebenarnya ya
Dari kasus yang dialami Agus ini dan kondisi kita yang sekarang kita ada di apartemen itu ya, sejatinya ini adalah ciri atau karakternya masyarakat Indonesia secara umum gitu loh. Jadi walaupun tadi nggak kenal, terus saling bantu, terus kita jadi saling peduli, itu seru juga kayak gitu. Saya yakin kalau misalnya masyarakat kita bisa pola begitu hidupnya, saya rasa hujat-hujatan tuh nggak ada. Terus kehidupan masyarakat Indonesia walaupun mungkin ekonominya tidak terlalu bagus, tapi kita bisa tetap guyup gitu. Iya, hidup sehat. Oke, nah mungkin dari Agus sendiri ada keinginan untuk ini nggak sih, apa yang ada dalam pikiran Agus untuk di live TikTok atau bikin apa gitu? Kalau untuk pikiran yang untuk yang ini gimana nggak ada sih, cuman gitu sekedar buatin ini aja sih, buat hiburan aja sih. Kalau buat lab-lab kayak gitu sih nggak ada yang kepikiran harus gimana. Sementara untuk iya, karena kan Agus lagi fokus kesehatan Agus sih gitu. Iya, mudah-mudahan nanti mana tahu ada rezeki ya kan. Itu aja sih. Motivasi para teman-teman Agus yang lain, Iya. apa dalam pekerjaan juga harus seperti apa gitu. Betul. Jadi motivasi. Bener, palingan kita sama Bu Sisi benar, paling kita ngebahasin masalah tentang yang seperti itu. Jadi supaya untuk para teman-teman netizen yang biasanya hujat keras nih buat Agus nih kan, ya kan kita lebih baik menjaga lisan kita, karena Agus berawal, kejadian Agus tuh dari lisan Agus tersendiri. Jadinya maka Agus harap buat mereka juga, buat teman-teman netizen semua, jangan melakukan hal yang sama seperti Agus gitu. Jangan nanti hujatan kalian jelek itu kembali pada diri kalian. Agus gak mau gitu. Karena ini kan yang terjadi udah sama Agus. Kita saling belajar, walaupun Agus punya moral, sifat yang kurang baik. Alhamdulillah untuk kedepannya Agus akan untuk berlatih lah menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi orang yang pola berpikir sehat, dan menjaga lisan Agus. Itu yang paling terpenting bagi Agus, dan kejujuran itu aja sih. Kalau untuk rasa penyesalan sih, karena itu udah berlalu ya. Kalau untuk penyesalan, siapa sih yang nggak menyesal terjadi halnya seperti itu? Walaupun ada rasa menyesal, buat apa kita untuk merasa menyesal itu lagi? Karena ini sudah terjadi. Ya kita intinya harus jalanin untuk yang saat ini. Untuk yang udah yang terjadi sama kita di belakang, sudahlah, itu sudah terjadi. Kita jalani hidup kita ke depan. Kita saling memaafkan, mudah-mudahan hidup Agus juga untuk kedepannya dikasih jalan sama Allah, itu aja sih. Oke, Agus, mengenai kondisi kesehatan Agus dan pengobatan Agus sendiri sejauh ini seperti apa, Gus? Nah, kalau untuk kondisi dari mana dulu? Kalau dari mata dulu ya. Kalau untuk dari mata si Agus sih kadang sering press check up juga nih untuk ke dokter. Cuman kan untuk saat ini memang mata Agus tertutup dua-dua. Jadi kalaupun nanti Agus mau operasi, itu bisa aja. Cuman itu namanya operasi estetika. Yang operasi estetika itu di mana bola mata kita diangkat dan dikasih kelopak palsu, nanti dikasih bola mata palsu, nanti akan seperti mata biasa. Iya, jadi kelihatan gitu. Jadi kelihatan estetik. Ya kayak orang ini aja, normal aja gitu. Nah, kalau untuk kondisi mata, kalau mau operasi gitu, cuman kalau nggak operasi juga nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu. Cuman ya seperti tertutup aja gitu, seperti orang tidur terus mata Agus gitu. Untuk kondisinya sekarang mata Agus baik-baik aja, nggak ada rasa perih ataupun sakit gitu sih. Terus untuk kondisi fisik Agus, untuk luka yang ada di badan-badan Agus ini, untuk saat ini alhamdulillah gitu, udah mulai mengering, cuman ada sedikit-sedikit luka. Cuman yang membuat sakit tuh kadang keloidnya. Keloid ini kan yang timbul di keloid. Iya, maaf sorry. Iya, keloid. Ya, jadi yang timbul-timbul ini kadang tuh membuat situasi fisik Agus tuh kadang-kadang tuh itu yang buat kadang tidur nggak nyenyak, kadang rasanya risih juga, sulit bergerak. Itu aja sih. Kalau untuk lukanya alhamdulillah sih udah enggak. Iya, betul. Keloidnya itu gimana? Apa yang mengganggunya tuh seperti apa? Nah, seperti ini nih, maaf. Jadi tuh kayak timbul seperti ini. Nih. Iya. Nih, nah. Itu perih. Nggak perih sih, kayak tegang gitu. Iya, perih sih. Perih banget sih. Jadi ototnya Ototnya keganggu gitu, tegang gitu. Ini tuh yang membuat kadang gerakan tangan kita itu sakit gitu. Jadi itu memang harus kata dokternya emang digerakin. Untuk keloidnya tersendiri, kata dokternya itu memang prosesnya agak lama. Apalagi tuh keloid yang udah 3 bulanan, nanti bisa penyembuhan itu bisa tahunan, bisa 2 tahunan juga gitu sih. Tapi bisa ini kan. Tapi memang kan kondisi badan Agus memang ini keloid ya. Iya, makanya ini memang harus rutin dibawa ke rumah sakit. Soalnya kan
untuk penjadwalan kadang ini harus memang benar-benar inilah gitu. Tapi di pergelangan tangan juga kaloid juga ya? Iya, ini yang membuat saya sulit tuh di pergelangan tangan semua kaloidnya gitu. Kalau untuk di kaki sih nggak ada sih gitu. Ada cuman nggak terlalu berpengaruh lah gitu. Oh, di muka? Kalau untuk di muka alhamdulillah sih Mbak, maksudnya memang Allah itu kasih, padahal di muka tuh lebih parah ya. Tapi alhamdulillah Allah kasih ke Agus itu luar biasa, di muka tuh jadi bersih banget. Nih, boleh Agus tunjukin? Iya. Tuh. Jadi tuh di muka tuh bersih. Ada nih kalau maksudnya nggak yang kayak parah banget kan. Harusnya kan memang kalau misalnya kena yang seperti itu kan sama nih yang kayak ini sulit disembuhkan ya. Tapi atas izin Allah, alhamdulillah bersyukur banget Agus sama Allah, itu aja sih. Bagus. Kalau untuk keloid yang di tangan ini, kata dokter itu nanti akan kering sendiri atau lebih nanti sembuhnya gimana? Jadi untuk penyembuhan keloidnya itu nanti itu kata dokternya ada prosesnya. Jadi kalau nanti luka udah memang benar-benar sembuh total, jadi nanti ada namanya sarung tangan yang bisa menurunkan keloid yang udah timbul itu. Jadi nanti keloid itu kempes. Jadi nanti bisa jadi kulit normal lagi. Jadi untuk sementara katanya sebelum ada sembuh lukanya, jadi keloid itu harus ditekan-tekan dulu, tekanin setiap pagi. Kalau misalnya setiap hari lah gitu. Gitu ditekan supaya keloidnya itu bisa kempis lah begitu. Bisa turun gitu. Oke, Iya. Agus, untuk yang ke luar negeri sendiri gimana, Bu? Kalau untuk ke luar negeri sih memang udah ada, cuman tunggu ininya aja gitu. Cuman kan Agus lagi kan untuk itu sih belum Agus bisa pastikan. Soalnya kan untuk kondisi mata Agus udah seperti ini gitu kan. Nantilah itu berproses sih sebenarnya gitu. Nanti ada prosesnya. Ya ditunggu aja lah kabar baiknya. Semoga nanti gimana untuk mata Agus misalnya ada ini, mungkin insya Allah mudah-mudahan ya ada rezeki, insya Allah itu aja sih. Tapi artinya Agus untuk sementara ini memang tetap stay di Jakarta kan? Iya, untuk stay di Jakarta karena untuk ini Agus kan untuk melalui proses pengobatan Agus juga gitu. Jadi untuk saat ini untuk melatih mental Agus ada kayak Bu Sisi untuk mengasih support Agus juga dikasih tempat yang nyaman buat dari Bu Sisi juga gitu, yang membuat Agus tuh lebih berproses lah dari segi kesehatan Agus, itu aja sih.